Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian sebelumnya menginput informasi perusahaan, selanjutnya kita akan menginput daftar akun dan saldo akunnya. Nah, jika sebelumnya kalian sudah menutup database UD Wirastri di Accurate kalian sudah menutup Accurate-nya. Nah, selanjutnya jika kalian akan membuka kembali, kalian tinggal buka Accurate-nya, di open, kemudian muncul halaman awal seperti kemarin ya, seperti yang lalu. Nah, sebelumnya kalau kita membuat pertama kali, kita kan memakai create new company. Nah, sedangkan sekarang kalau kita akan membuka lagi, maka yang kalian pilih adalah open existing company, karena sebelumnya kita sudah buat, jadi kita akan membuka kembali data yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi diklik open existing company, kemudian kita pilih lokal, karena kemarin kita juga menyimpan di lokal. Kemudian kita klik kotak yang ada titik tiganya ini, baru kita cari file kita ada di folder apa kemarin. Sebelumnya, di video sebelumnya kita menyimpan di local disk D ya, local disk D, dan foldernya yang ibu sarankan kemarin kalian membuat folder dengan nama kalian. Nah, yang sebelumnya ibu membuat dengan UD Wirastri, dengan nama UD Wirastri underscore fresh ya. Jadi ibu ambil di sini, diklik, kemudian kita sudah masuk sini, kemudian kita klik open. Nah, ini direktorinya, kemudian kita klik OK. Seperti biasa kita masukkan user ID dan passwordnya supervisor, kemudian klik OK. Nah, jika kita sudah masuk, tampilannya akan seperti ini ya. Terus bagaimana kita kembali lagi ke setup, advance setupnya seperti yang lalu? Berarti kita kliknya di sini, ada di atas ada setup, klik setup, kemudian quick setup ya, setup, quick setup. Nah, ini akan kita masuk lagi ke persiapan singkatnya atau quick setupnya. Nah, jadi setiap saat kita masuk ke quick setupnya, kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Kita sudah sepakat untuk pembelajaran ini kita pakai bahasa Inggris dalam setting Accurate-nya. Jadi kita klik next. Kemudian jangan lupa ini kita memakainya yang advanced setup, bukan yang basic setup tapi advanced setup. Jadi selalu kita untuk masuk ke persiapan mahir atau advanced setup ini harus dipilih dulu. Jika kalian pilih yang ini padahal sebelumnya kalian pilih advanced setup, maka datanya pasti akan berubah, atau mungkin kalian melihatnya, oh kok kemarin nggak yang ini gitu ya. Jadi yang kita pilih sama dengan yang sebelumnya kita pilih, kemudian klik next. Nah, kemarin kita sudah masukkan currency-nya, kita klik next lagi. Company information-nya juga sudah dimasukkan, kita klik lagi. Company tax information-nya juga sudah dimasukkan, kita klik next lagi. Nah, sekarang di account and other list ya. Jadi kita akan memasukkan account and other list, daftar akun dan daftar lainnya kita akan memasukkan di video kita saat ini. Nah, pertama-tama sebelum kalian memasukkan akun-akun di daftar ini, metode yang kita pakai itu sebenarnya metodenya ada dua, tapi kita akan memakai salah satu metode. Yang pertama, kalian bisa menambah satu persatu akun dengan memakai fitur add ini ya, ditambah.
kalian bisa menambah satu persatu akunnya. Jadi membuat satu persatu akun sampai selesai semua akun sesuai dengan data perusahaan yang akan kita masukkan. Nah, bisa juga dengan mengimpor daftar akun dari file yang sudah disiapkan. Filenya itu bisa Excel, bisa file Interbase, bisa CSV, dan ada beberapa lagi yang lain. Nah, untuk sekarang pembelajaran kita akan memakai impor dengan cara impor dengan menggunakan data file Excel, ya, file Excel. Jadi kita akan memakai ini nih. Di sini ada click here to import from file. Jadi kita akan menggunakan fitur ini. Nah, sebelum kita mengimpor berarti kita harus menyiapkan dulu file Excel-nya, ya. Kita akan menyiapkan dulu file Excel-nya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyiapkan file Excel. Jika kalian belum menyiapkan file Excel-nya, kalian harus buat dulu. Caranya sih sebenarnya gampang, ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan. Kalian buat tabel seperti biasa di Excel. Kalau sebelumnya kalian sudah membuat daftar akun impor untuk Mayop, untuk Accurate itu hampir sama, gampang ya, hampir sama. Ini kita akan buka. Nah, seperti ini, hampir sama dengan data yang digunakan untuk Mayop. Perbedaannya adalah ini kalian dapat daftarnya dari mana? Ya, kalian dapat daftarnya dari mana? Kalian lihat di soalnya, ya. Lihat di soalnya ada daftar akun di soal kalian, ada daftar akun di soal kalian. Kemudian ada saldonya ini ada di neraca saldonya, ya. Sedangkan account type-nya kita ikuti yang ada di daftar akun yang ada di soal kalian. Nah, cuma untuk keperluan Accurate, ya, account type-nya ada yang agak berbeda dengan yang diperlukan untuk Mayop, ya. Jadi account type-nya agak berbeda. Cuma untuk Accurate ini agak lebih, kita menulisnya agak lebih leluasa, nggak usah takut salah. Jadi kalau misalkan kurang S sedikit gitu, kurang huruf gitu, atau kurang S itu masih bisa dalam Accurate itu. Yang penting jangan salah account type, gitu aja, ya. Nah, kalian ketik dulu nomor akunnya seperti biasa. Yang dibutuhkan yang pertama adalah kolom nomor akun, kemudian kolom nama akun, kemudian kolom akun, tipe akun, dan kolom saldonya. Silakan kalian ketik nomor akunnya sesuai dengan yang ada di soal kalian, kemudian nama akunnya, kemudian ini sudah semua, ya, sampai get fees paid, kemudian daftar akun, tipe akunnya, kemudian saldo akun, ya, saldonya. Nah, perbedaannya apa? Jadi menentukan account type, ya. Untuk akun kas dan setara kas, ya, akun kas dan setara kas, cash in bank, petty cash, dan setara kas yang lainnya, akun type-nya itu cash or bank, ya, kas atau bank, gitu, ya. Kemudian account receivable, akun tipenya account receivable, ya. Ini masih sama seperti kalian menggunakan Mayop, ya. Kemudian allowance itu masuknya other current asset. Di sini kita bisa lihat di soal juga, ya. Nah, merchandise inventory. Jadi kalau persediaan barang dagang atau persediaan barang gitu, ya,
Itu kalau di Mayop ini masuknya juga ada current asset, tapi kalau di Accurate, nah ini perbedaannya di sini masuknya inventory. Jadi kalau akun inventory harus tipe akunnya adalah inventory. Nah, selebihnya ini sama ya. Ini juga sama, ada aset. Nah, equipment at cost, jadi akun aktiva tetap, tipe asetnya akunnya adalah aktiva tetap. Ini juga sama seperti Mayop. Nah, tapi perbedaan lagi di sini. Di akumulasi penyusutan, equipment accumulated depreciation, ya, akumulasi penyusutan, tipe akunnya juga akumulasi penyusutan, accumulated depreciation, ya. Jadi tipenya juga akumulasi penyusutan. Nah, ini perbedaannya tadi di inventory dan depreciation. Selebihnya sama, account payable juga tipenya account payable. Di sini yang lainnya untuk akun utang juga ada current liability, long term liability sama ya, equity, income, cost of sales atau cost of goods sold juga sama, expense, other income dan other expense juga sama. Ya, jadi hanya perbedaannya di persediaan inventory, tipe akunnya adalah inventory, dan tadi akumulasi penyusutan, tipe akunnya juga akumulasi penyusutan, bukan fixed asset ya, tapi akumulasi penyusutan. Nah, untuk mengisi saldo ini juga sama peraturannya dengan kalian membuat saldo untuk di Mayop. Dituliskan satu kolom, baik itu dia akan ada di debit atau di kredit, selama itu saldonya adalah saldo normal ya, saldo normal dari akun tersebut, maka ditulisnya positif. Tapi kalau saldonya sudah dia merupakan akun yang kontra gitu ya, saldonya seperti ini, allowance itu dia akun harta yang seharusnya normalnya akun harta itu dia saldonya kalau bertambah gitu ya, saldonya adanya di normalnya ada di debit, ada di debit ya, betul ya. Tapi kalau allowance ini dia saldonya ada di kredit. Nah, jadi kan kontraknya yang ini ya. Jadi dia di sini harus dipakai min gitu. Nah, yang lain juga seperti itu. Kalau misalkan account payable dia saldonya normalnya memang di kredit. Nah, makanya di sini tetap positif. Jadi ini tidak pengaruh kalau debit positif atau kredit itu negatif, bukan seperti itu. Asal dia saldonya normal, baik itu debit atau kredit, dia akan positif. Tapi kalau saldonya udah berbeda tempatnya ya, atau disebut dengan akun kontra, yang kita sebut dengan akun kontra, berarti kita tambahkan min. Nah, ini juga ada akun kontra ya. Ini sebelumnya juga kalian pada saat membuat daftar akun untuk Mayop juga sudah kalian pelajari. Ibu yakin kalian sudah paham ya. Kalau kalian sudah menyiapkan ini, jadi tidak banyak perbedaan, hanya tadi perbedaan yang mendasar adalah ini ya, tipe akun yang berbeda dengan Mayop adalah tipe akun inventory dan tipe akun accumulated depreciation. Nah, kalau sudah kalian bisa simpan ya, kalian bisa simpan dengan kalian bisa simpan dengan tipe filenya ya. Nah, tipe filenya itu Excel 97 2003 workbook ya, tipe filenya jangan yang Excel XLS ya. Jadi jangan yang XLSX, tapi pilihnya yang Excel 97 2003 workbook, jadi yang XLS aja gitu ya tipenya. Kemudian kalian pilih save
gitu ya. Ini karena sudah ada, ibu tidak menyimpan lagi. Nah, kalau sudah, kalian bisa tutup ya. Nah, berarti data Excel-nya sudah kita siapkan. Kita kembali lagi ke Accurate-nya. Sebelum kita mengimpor filenya, di Accurate-nya ini sudah disediakan akun-akun yang menjadi dasar di Accurate. Nah, tapi akun-akun ini kan tidak kita perlukan. Oh iya, satu lagi. Ibu lupa menjelaskan tadi. Kita buka lagi daftar akun UD Wirasri ya. Di soal kalian jika mengikuti soal di trial balance ya, neraca saldo ya ini semuanya udah penuh ya. Tapi nanti pada saat mengisi akun ya di Accurate itu, di neraca saldo atau di daftar akun yang awal itu, untuk tipe akun ada 5 tipe akun ya, ada 5 tipe akun. Untuk tipe akun account receivable, kemudian tipe akun inventory, tipe akun fixed asset, tipe akun accumulated depreciation, dan tipe akun account payable ya. Itu saldonya tidak perlu dimasukkan ya, saldonya tidak bisa dimasukkan di daftar akun yang akan kita masukkan ini. Jadi saldonya akan dimasukkan di tahap selanjutnya gitu, di tahap selanjutnya. Jadi ada tahapnya sendiri. Jadi pada saat kita membuat Excel yang ini, daftar di Excel yang ini, kita tidak perlu memasukkan saldo ini, karena kalau ada saldonya otomatis dia akan hilang sendiri pada saat kita memasukkan di tahap yang sekarang ini, seperti itu. Jadi kalau kalian ini mau dihapus juga saldonya boleh gitu ya, kalian mau hapus saldonya juga boleh ya, seperti itu. Tapi kalau kalian takut lupa apa aja gitu ya yang tidak bisa masuk, terus kalian tulis seperti ini juga tidak apa-apa, nanti toh dia akan hilang sendiri ya. Baik, kita tutup lagi. Nah, kembali lagi ke sini. Ini akun-akun yang sudah disediakan, tapi kita sudah punya akun yang kita sediakan juga ya di daftar impor yang tadi di Excel. Jadi kita ini akun-akun ini tidak kita perlukan ya, tidak kita perlukan. Taunya dari mana? Ya dari soal ya, lihat soalnya daftar akunnya apa aja. Nah ternyata akun-akun ini kan tidak ada ya, tidak diperlukan. Jadi kenapa tidak diperlukan? Karena ini kan account receivable rupiah. Nah account receivable rupiah, advance purchase rupiah, itu akun-akun yang harusnya ada kalau misalkan kita punya currency-nya atau mata uangnya lebih dari satu. Jadi selain rupiah ada mata uang lainnya, jadi harus ada piutang yang rupiahnya, terus kemudian ada piutang dengan mata uang yang lainnya gitu. Jadi ini dipakai untuk itu, karena kita tidak memerlukan akun-akun ini, jadi kita delete. Caranya bagaimana? Caranya diklik di baris yang kita tidak perlukan, kemudian klik delete, kemudian konfirmasi 2 kali seperti itu, atau klik kanan delete, enter gitu ya. Klik kanan delete, enter. Kenapa bisa di enter? Karena ini sudah kursornya sebenarnya sudah di sini ya, pilihannya sudah di sini. Enter klik kanan delete, enter. Nah sampai di sini ya, opening balance equity dan return earning itu tidak boleh kita hapus ya, jangan dihapus karena ini kita perlukan nanti, karena ini dia defaultnya nanti akan dipakai di bawah, jadi ini tidak boleh dihapus.
ya, jangan sampai terhapus. Selanjutnya di bawahnya lagi, ini juga tidak kita perlukan untuk kasus soal ini, jadi kita delete lagi. Klik kanan, delete, enter, enter, klik kanan, delete, enter, enter. Baik. Terus ke bawah. Jadi kita bersihkan yang di sini, terus kita ke bawah. Opening ini ada default account ya, akun default untuk opening balance equity, ekuitas saldo awal. Kita masukkan, kalau misalkan ini belum ada, ini kebetulan ibu dia sudah langsung masuk ya. Tapi kalau misalkan belum ada, kalian buka ini belum ada, kalian pilih, jadi kalian klik, kalian pilih yang opening balance equity. Kemudian yang di bawahnya akun laba ditahannya, kalian juga pilih return earning ya. Return earning accountnya return earning. Nah, kalau sudah, baru kita klik here ya, klik di sini untuk mengimpor dari file ya. Jadi klik here to import from file, klik. Nah, terus kita ke bagian atas untuk mengisi nama filenya yang akan kita panggil. Kalian klik, ini ada gambar folder kebuka, diklik, terus ambil di folder kalian tadi, dipilih ya foldernya. Ini ibu udah kebuka foldernya, kemudian tapi masih di dalam lagi. Nah, kan nggak ada ya, padahal foldernya udah ada, foldernya sudah kebuka. Nah, bagaimana, kenapa? Karena tipe filenya masih interbase kan, sedangkan data file yang data impor akunnya yang kita siapkan itu tadi kan tipenya Excel, jadi kita ganti, pilih yang Excel. Nah, ini jadi sebenarnya datanya itu tidak harus Excel, tapi bisa CSV, Excel, DBase, Paradox, Interbase, atau Accurate Import Log gitu ya. Tapi yang paling familiar sama kita itu kan Excel ya, jadi kita pakai Excel. Nah, baru dia keluar file-file Excelnya. Yang mana yang dipakai? Yang dipakai adalah daftar akun ya, daftar akun. Ini ibu sengaja ibu kasih nomor supaya lebih gampang mencarinya ya. Daftar akun, pilih, masuk ke sini, kita klik open. Setelah masuk directory filenya, kemudian kita klik extract data. Lihat nih di kanan, klik extract data. Nah, kita tunggu dulu sampai dia masuk. Nah, dia masuk, sudah masuk sini. Kita lihat ke bawah dulu ya, available source. Jadi ini data sumbernya. Nah, yang paling penting lihat baris pertama. Baris pertama ini adalah sebenarnya ini cuma nama kolom. Ini bukan datanya ya, ini bukan termasuk data kita. Ini cuma nama kolom. Yang termasuk data kita itu mulai dari cash bank terus ke bawah ya kan. Mulai dari baris cash bank terus ke bawah. Jadi kita baris pertama ini tidak kita perlukan karena itu bukan data kita. Itu cuma pelengkap pada saat kita membuat Excelnya gitu ya, keterangan pada saat kita membuat Excelnya. Terus karena kita tidak perlukan, kita hapus ya. Caranya sama seperti tadi, menghapus barisnya, klik kanan, delete, kemudian yes. Nah, hati-hati, cuma satu baris ya yang dihapus, yang cuma nama kolomnya doang ya. Itu dihapus. Kemudian kita langsung ke atas ya. Kita langsung ke atas. Kenapa ke atas? Karena yang di tengah ini adalah kolom yang diperlukan untuk jadi yang harus ada untuk memasukkan data di Accurate. Nah, tapi kita jangan di tengah dulu yang kita masukkan, tapi di atas dulu ya, di atas dulu. Kalau di atas sudah dimasukkan, nanti ini akan dengan sendirinya akan hilang gitu ya, kalau memang sudah ada kolomnya. Nah, ini kolom apa sih yang di atas ini? Kita memasukkan apa? Kita mendefinisikan. Jadi kolom account number tadi, ini nama-nama kolomnya yang ada di sini tadi itu sudah masuk di atas sini. Jadi makanya yang tadi satu baris di atas itu tidak perlu kita
nggak perlu ada gitu ya, jadi kita hapus. Nah sekarang ini kolom baris pertama ini account number kita masukkan, kita definisikan ya ke accurate-nya. Jadi kalau di accurate ACC no ini apa sih namanya gitu di accurate ya. Jadi kita definisikan ke accurate. Caranya diklik-klik sampai muncul tanda panah ini ke bawah, kita klik lagi. Nah jadi kurang lebih kliknya 3 kali ya. Kita pilih mana yang paling sesuai dengan definisi dari kata ini gitu ya. Account number berarti di sini account number juga, account no ya. Account name, klik 3 kali, 4 kali kliknya ya. Itu account name, kemudian account type, kita masukkan account type. Nah pada saat account type dia akan terbuka lagi seperti ini memasukkan. Kenapa? Karena account type-nya banyak, tipenya banyak, jadi kita harus definisikan lagi satu persatu ya. Jadi menyamakan gitu loh tulisan kita dengan tulisan yang ada di accurate, yang disediakan di accurate seperti itu ya. Jadi ini cash bank didefinisikan ke kas bank sama. Ini kebetulan juga sama semuanya ya. Core receivable, other current asset, inventory, other asset. Nah, ini masih ada di bawahnya, jadi bisa diturunkan ya. Fixed asset, accumulated depreciation, other current liability. Nah ini juga bisa diturunin lagi. Other current liability, hati-hati ya, yang di atas tadi other current asset, yang sekarang other current liability. Ini biasanya kalau masih baru kadang-kadang suka salah memasukkannya ya, jadi harus hati-hati, harus teliti. Account payable, kemudian ada lagi di bawahnya long term liability, equity, income. Nah di sini adanya revenue, nggak ada income, nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi kita nulisnya income, ternyata di accurate-nya adanya revenue, jadi kita masukkan revenue ya. Cost of sales seperti ini. Nah cost of goods sold adanya, kita masukkan ya. Kemudian expense, kita masukkan expense. Masih ada lagi belum mentok. Nah ini udah. Other income, kita masukkan other income, other expense. Nah ini udah mentok semua ya, udah habis. Other expense, kemudian klik OK, sudah masuk. Yang terakhir adalah balance-nya. Balance itu kan saldo awal. Di sini kita mendefinisikannya sebagai opening balance ya. Saldo awalnya itu opening balance. Kalau as of balance itu adalah tanggal saldo awalnya. Jadi kalau ini kan saldonya, jadi kita pilih opening balance. Nah sudah, kita lihat nih yang di tengah sudah hilang ya. Tadi di sini tulisannya account type, karena account type sudah kita definisikan di atas, dia dengan sendirinya hilang. Jadi tidak perlu kita masukkan apa-apa di tengahnya. Kalau sudah seperti ini, semuanya sudah fix ya, sudah sama semuanya. Maksudnya sudah benar memasukkannya. Kemudian kita klik import data. Di sini klik import data, sebelah kanan bawah. Klik import data, nanti dia akan mengimport. Nah, data yang diimpor itu ada 45 ya di situ. Ini lihat, ini adalah progresnya. Ya, sudah. Nah, di sini ada 45 data imported, berarti berhasil diimpor, dan 0 yang gagal ya. Kita klik OK. Jadi kalau misalkan di sini tidak 0 yang gagal, ada yang gagalnya gitu ya, nanti akan ada muncul notepad apa-apa aja akun yang gagal dan kenapa, seperti itu ya. Ini alhamdulillah kita sudah berhasil semua diimpor. Kita klik OK. Nah ini sudah masuk semua.
Ya, sudah masuk semua. Kita lihat di sini bisa di atas ke bawahin ya nak ya. Jadi jangan kaget, Bu, kok akunnya yang masuk cuma segitu. Enggak, ini banyak ya. Terus sampai ke atas ke bawah, itu bisa di scroll ya. Nah, tadi yang seperti Ibu bilang ada 5 tipe akun ya, tipe akun. Ini juga bisa kita geser supaya lebih jelas. Nah, ada 5 tipe akun yang saldonya tidak bisa dimasukkan di sini. Ini di sini juga ada catatannya ya. Nah, you can enter balance amount except for type account receivable ya, account payable, account inventory, fixed asset, and accumulated depreciation because the balance for those types will be entered in a specific form. Jadi untuk 5 tipe akun ini tadi apa aja? Akun piutang, akun utang, persediaan, aktiva tetap, akumulasi depresiasi. Nah, saldonya itu akan masuk ke kolom atau formulir yang lebih khusus gitu. Jadi setelah ini akan dimasukkan ya. Jadi bukan di sini saldonya. Nah, buktinya apa? Nih di sini tadi kan kita buat Excel ada saldonya semua ya. Tapi begitu kita impor ke Accurate-nya, saldo untuk akun receivable dia akan 0. Ya, jadi jangan kaget, kok akun receivable-nya saldonya 0 ya? Iya, di sini dia saldonya 0. Tapi nanti pada saat kita masukkan di tahapan berikutnya, nanti bisa dimasukkan saldonya. Nah, ya, jadi ini account receivable, merchandise inventory ya. Receivable, inventory, kemudian fixed asset, aktiva tetap, kemudian accumulated depreciation, kemudian account payable ya. Account payable itu kosong semua. Nah, yang di bawahnya income tax payable tadi memang dari soalnya memang tidak ada saldonya ya. Sudah. Terus apalagi yang perlu diperbaiki gitu ya? Ada lagi nggak yang perlu dirapikan? Kebetulan di sini tidak ada yang perlu diperbaiki lagi ya, tidak ada yang perlu diedit lagi. Karena apa? Karena kita membuat daftar akun di Excelnya itu sudah sesuai dengan keperluan gitu ya, sudah sesuai dengan keperluan. Kalau misalkan kalian menemukan soal yang di daftar akunnya ternyata ada return earning gitu ya, ternyata ada di return earning, terus kalian buat di Excelnya ada akun return earning. Nah, pada saat masuk ada return earning yang dari ini kan opening balance equity, dari return earning yang ini nih dari disediakan dari Accurate ya, yang tadi kita tidak hapus. Nah, memang tidak bisa dihapus. Ini buktinya nomornya beda dengan yang kita buat ya, yang dari soal. Nah, jika kalian di soal itu ada return earning, jadi nanti kan return earningnya ada 2. Nah, salah satunya harus dihapus. Yang mana yang dihapus? Ya, yang dihapus yang kita masukkan gitu ya, yang dihapus yang kita masukkan, jangan menghapus yang ini. Yang dihapus yang kita masukkan. Kalau ada saldonya, kalau sudah ada saldonya return earning yang kita masukkan, saldonya dulu dihapus. Caranya diklik kemudian kalian delete ya, diklik dan delete, diketik aja yang delete dari keyboard kalian. Nah, baru bisa di delete akunnya. Cara mendelete-nya sama seperti tadi kita mendelete akun, klik kanan, delete seperti itu. Ini contoh aja ya. Contoh aja kalau misalkan ada return earning. Terus nanti return earning yang ini ya, ini nomornya kita edit dengan nomor yang ada di soal, sama seperti pada saat kalian membuat mengedit pada saat kalian mempelajari Mayop gitu, sama seperti itu. Cara editnya sama, diklik akun yang akan kalian edit nomornya, klik kanan gini, klik edit ya, seperti ini. Nah,
nomornya itu bisa diganti seperti itu ya. Kemudian saldonya juga bisa dimasukkan. Oke, itu contoh ya. Nah, ini dia ada konfirmasinya. Kita klik yes. Nah, karena ini kita sudah semuanya udah set, udah oke datanya, berarti kita klik next. Jadi ini kita sudah berhasil ya mengimpor untuk daftar akun dan saldo akunnya. Kita klik next. Oke. Selanjutnya adalah currency default account ya, akun default untuk mata uang dan other list. Seperti itu. Nah, currency default uangnya itu ada, ini kita memasukkan ya akun-akun di link account gitu ya. Jadi memasukkan akun-akun di slotnya supaya nanti bisa tersambungkan gitu ya, yang masuk ke saldo atau transaksi yang masuk ke akun itu akan nyambung gitu ke laporan keuangannya, seperti itu ya. Kita masukkan account payable, berarti akunnya akun payable gitu ya, akun default untuk account payable, akun default untuk account receivable ini udah otomatis dia. Kalau tidak otomatis kita pilih gitu ya, ini memang cuma ada satu. Nah, kalau tidak muncul bagaimana ya? Kalau tidak muncul berarti ini dia memanggil berdasarkan tipe akun. Kalau tidak muncul, jadi akun utang kan, akun payable, akun utang. Kalau tidak muncul berarti di sini di chart of account-nya ya, yang sebelumnya akun payable kalian tipe akunnya salah gitu. Bisa jadi kalian salah tulis pada saat membuat Excel, atau bisa jadi kalian salah pilih pada saat tadi mendefinisikan tipe akun. Seperti itu. Terus kalau misalkan salah gimana? Kalau misalkan salah, ganti tipe akunnya di sini. Jadi ini bisa diganti, klik, kemudian di sini dipilih seperti itu. Ya, kalau misalkan salah. Kalau sudah diganti, sudah dibenarkan, kalian klik next lagi. Kayak gitu ya. Oke, karena ini sudah benar. Advance sales itu maksudnya uang muka penjualan ya, uang muka penjualan, karena sebenarnya kita tidak ada advance salesnya ya. Jadi kita masukkan aja sesuai yang ada di sini. Nah, sales discount, kalau sales discount ada kan, nah ini dia sales discount. Kemudian yang ini nggak usah diisi ya, yang ini nggak usah diisi, tadi yang berhubungan dengan kalau kita mempunyai lebih dari satu mata uang. Oke, terus currency name. Nah, di sini tadi terlewat sama Ibu, currency name-nya ini adalah default mata uang yang akan kita gunakan, karena kita memang defaultnya cuma satu, mata uang cuma satu, berarti rupiah aja, ya udah rupiah aja gitu. Tapi kalau kita punya dua mata uang, ada misalkan ada rupiah, ada dolar gitu. Nah, mana yang default mata uangnya yang kita mau gitu ya, yang perusahaannya kebijakan perusahaannya yang mana yang sebagai default mata uangnya, itu yang kita pilih. Nah, kalau sudah, klik next. Selanjutnya adalah other list ya, daftar lainnya. Di other list ini kita akan memasukkan termin pembayaran ya, terms of payment, termin pembayaran ya, atau syarat pembayaran, dan taxes, pajak ya, pajak apa yang ada di perusahaan tersebut. Nah, pajak ini yang berhubungan biasanya dengan pajak pertambahan nilai ya, yang berhubungan dengan barang ya, dan pajak penghasilan ya, pajak penghasilan. Di sini kita masukkan. Oke. Nah, sekarang satu persatu kita lihat soal lagi. Terms of payment-nya, terminnya yang kita gunakan itu ada berapa? Kita masukkan semua ya. Yang cara memasukkannya gimana? Seperti biasa, kalian jangan nulis di sini ya. Ibu tidak merekomendasikan kalian nulis di sini, tapi kalian gunakan add.
Kalau kalian mungkin ada yang mouse-nya agak bermasalah jadi agak lama gitu untuk mencapai add ini, kalian perhatikan di bawah huruf A ini itu ada garis ya, ada garis. Itu berarti kalian bisa pakai hotkey gitu ya, hotkey. Jadi caranya kalian ketik di keyboard kalian, ketik Alt, kemudian ketik huruf yang ada garis bawahnya ini kan A ya, berarti Alt A. Nah, itu sama dengan kalian sudah mengklik add-nya. Nah, terus di sini cara memasukkannya, kita lihat di soal, termin pembayaran yang pertama itu adalah 3/10 N/30 ya, untuk pembelian. Jadi baik itu termin yang dipakai untuk pembelian maupun termin yang dipakai untuk penjualan, semuanya kalian masukkan ya. Jadi 3/10 N/30 ya. Caranya gimana? Kalau 3/10 N/30 itu kan berarti mendapat diskon 3% jika membayar di antara 10 hari ya. Jika membayar di antara 10 hari setelah transaksi ya. Kemudian batas tempo pembayaran, jatuh tempo pembayarannya 30 hari gitu kan. Nah, jadi di sini kalian tulis jika membayar di antara gitu ya 10 hari, 10, ketik 10 aja. Nih, ini jadi dalam bahasa Inggris, if paid within 10 days, nah days-nya di sini ya, will get discount 3% ya. Jadi kalian ketiknya cuma 10, kemudian 3, terus net due in-nya, jatuh temponya 30, harinya sudah ada di sini. Jadi kalian cuma ketik angkanya doang, 10, 3, 30. Kalian tap ya, atau diklik juga bisa. Deskripsinya apa? Deskripsinya bisa kalian tulis ulang lagi aja di sini. If paid within 10 days will get discount 3% gitu. Net due in 30 days, seperti itu. Itu deskripsinya. Jadi deskripsinya nggak usah kalian tulis 3/10 N/30 lagi, jangan. Nanti udah itu otomatis namanya akan seperti itu. Deskripsinya adalah yang penjelasannya itu ya. Terus Bu, kalau mau pakai bahasa Indonesia gimana? Ya udah nggak apa-apa kalau mau pakai bahasa Indonesia, tapi kan ini sudah ada bahasa Inggrisnya, kalian cuma tinggal ketik aja ya. Ya, seperti itu. Kalau sudah ya, yang ini jangan di checklist ya, ini jangan di checklist karena ini untuk COD. Karena ini bukan COD, kita jangan di checklist, langsung klik OK atau Alt O. Di sini ada O ya, Alt O. Nah, dia akan masuk. Nah, name-nya benar kan ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi terminnya ada lagi untuk yang penjualan 2/10 N/30. Berarti dengan cara yang sama kita masukkan lagi ya, Alt A tadi. Nah, sekarang 10 hari dapat 2%, kemudian jatuh tempo 30 hari. Jadi diketik lagi, if paid within 10 days will get discount 2% and net due in-nya 30 hari. Oke. Kemudian kita klik OK lagi.
tambah lagi satu lagi apa? COD, karena kan penjualan atau pembeliannya ada yang cash, ada yang kredit ya, ada yang cash juga, ada yang tunai. Kalau cash berarti kita checklist cash on delivery-nya. Jadi kalau cash on delivery itu kita nggak usah isi ini, jadi ini 00 semua, jadi kita nggak usah isi, cuma checklist cash on delivery-nya aja, COD, kemudian klik OK. Nah, sudah masuk semuanya. Selanjutnya taxes ya, pajak. Untuk UD, lihat di soal ya, untuk UD Wirastri ini pajaknya dia memakai PPN ya, ada PPN-nya. Kemudian pajak yang lainnya tidak ada, pajak penghasilan yang lainnya tidak ada yang berhubungan sama transaksi ya. Seperti PPh pasal 23 atau 22 itu tidak ada di sini, jadi PPN aja, kita akan memasukkan PPN aja. Nah, add di sini hotkey-nya beda, adanya di D, berarti kita Alt D. Kalau nggak diklik di sini, kita ketiknya Alt D. Ya. Nah, memasukkan pajak namanya, nama pajaknya dulu, karena di soal itu pakainya PPN ya. Pakainya PPN, kita masuknya PPN, jadi nggak usah pakai VAT-an, karena di soalnya ditulisnya PPN. Ternyata pakai VAT ya. Di soalnya justru di akunnya pakainya VAT, jadi kita tulisnya berarti VAT ya. Nah, akunnya akun PPN, tapi pajaknya PPN, atau kita masukkan pajaknya namanya PPN aja deh ya, karena ini pajak Indonesia, jadi PPN. Tarifnya 10, nggak usah diketik persennya, nanti akan ada sendiri. Nah, kodenya itu kita pakai aja kodenya T besar ya untuk kode PPN ya. Kemudian description-nya itu adalah pajak per tambahan nilai. Nah, kemudian akun untuk penjualan ya, akun pajak untuk penjualan, sales tax account-nya, akun pajak penjualan kita isi. Jadi dikliknya di sini ya, kita isi akun pajak penjualan untuk PPN, berarti PPN VAT ya, VAT untuk penjualan berarti kalau pembeliannya berarti VAT in. Jadi kalian bisa ketik, bisa kalian pilih di kursor di atas bawah seperti ini, atau kalian ketik dulu supaya lebih mudah menemukan akunnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah ya, jadi account and other listnya kita sudah, chart of account, daftar akunnya dengan saldonya, currency default accountnya, akun default mata uangnya sudah, dan other listnya, daftar lain-lainnya ini sudah kita masukkan ya. Nah, video ini sampai di sini. Selanjutnya untuk kita next ya, Ibu akan next ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke customer and vendors, tapi untuk membahas ini kita akan bertemu di video selanjutnya. Nah, untuk account dan other list ya, silakan kalian praktikkan. Mudah-mudahan semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan barusan. Silakan kalian coba di rumah masing-masing, di laptop masing-masing. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.